baik semuanya. Jadi kita perkenalan dulu. Oke, jadi nama saya itu Osman Galit. Saya Najwa Rojiani. Saya Sofia Sehatia. Saya Meli. Saya Abdul Oman. Saya Renza Divanjapani. Dengan Bapak. Saya dengan Bapak Azri Adhani. Oke, Bapak Asri. Iya. Jadi Bapak Asri di sini itu tanggung jawabnya sebagai apa? Ya. Saya sebagai area manager. Oh, di Jadi area manager untuk Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur dari PT Kamil Pustaka Abadi. Iya. Dari mata kuliah yang kami pelajari itu Pak, manajer itu terbagi menjadi 4. Ada manajer operasional, marketing, manajer keuangan, sama manajer apa judulnya? Iya, nama manajer sumber daya manusia. Kalau Bapak ini manajer apa? Kalau saya lebih ke marketingnya semuanya. Hmm. Jadi area manager marketing. Jadi yang di kantor cabang Surabaya ini hanya menangani marketingnya aja. Jadi ada saya area manager, nanti di bawah saya itu ada field manager atau FM. Jadi saya membawahi 2 FM di sini, field manager. Ya, kemudian nanti para FM ini membawahi sales marketing semuanya. Itu aja sih yang ada di sini. Jadi kita hanya istilahnya di sini hanya cabang marketingnya aja, pemasarannya aja. Udah lama ya Pak kerjaan di sini? Kalau saya tepatnya di Kamil Pustaka Abadi ini baru berjalan 2 tahun. Tapi sebelumnya saya juga di manajer di PT yang lain. Ya, saya sebutkan ya, karena ini PT yang lain. Tapi bergerak di bidang yang sama, buku juga. Jadi buku-buku ensiklopedia juga. Itu saya lama misalnya. Jadi sekitar 12 tahunan nih. Ya. Pindah ke sini baru 2 tahun. Iya, pindah itu baru jalan 2 tahun. Iya. Kalau ini Pak kayak kan zaman sekarang kan gimana ya, anak muda itu nggak terlalu religius banget gitu loh Pak. Kayak terutama kan malas baca, terus habis itu kayak udah buku itu jarang gitu loh sekarang ini tuh. Itu gimana? Ya itu memang sebenarnya jadi kalau kita yang di sekarang ini di dunia, kalau ini kan hard copy ya bukunya kan gitu. Sekarang kan sudah musimnya soft copy semuanya ya, dengan PDF. Itu memang ada tantangan tersendiri di kita untuk bagaimana mengolah ya, mengolah. Dan memang ada, tetapi kita tidak namanya di dunia marketing itu nggak boleh putus asa, harus ada. Dan memang ternyata ada segmen pasar tersendiri. Jadi segmen pasar sendiri. Jadi usianya itu memang usia 40 tahun kan. Segmen pasar yang buku-buku hard copy ini ya. Buku yang masih pegangan ini. Ya. Ini kalau usia 40 tahun ke bawah memang agak berat ya. Nah, kalau usia 40 tahun ke bawah itu ya memang sebenarnya ya tugasnya para guru dan dosen ya gitu. Untuk memberikan fasilitas yang ada gitu, dengan dunia. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya. Beda memang dengan 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Buku-buku hard copy ya, bentuknya fisik ini masih jualannya itu istilahnya jualannya itu masih seperti kacang goreng misalnya gitu ya. Banyak yang beli mudah. Kita ketemu orang yang minat kan gitu. Karena kan unik. Misalnya salah satunya buku yang kita unik kan, ensiklopedia sains dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu kan sebenarnya unik. Unik kenapa? Karena memang ada yang anak lulusan MA gitu. MA ya gitu. Jadi bahasanya terintegrasi ya gitu. Jadi di situ ada tema fisika yang dikaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ada biologi yang dikaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ada materi-materi yang lain selain kimia, terus ada geografi dan sebagainya yang dikaitkan. Nah, itu kan sebenarnya materi-materi luar biasa. Cuman mungkin yang menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana kekuatan dari
daya baca dari konsumennya sendiri ya. Sebenarnya kalau dari walaupun sebenarnya kalau dari nasihat-nasihat para ulama-ulama yang kita temui yang rajin baca itu, sebenarnya ya paling enak ya baca buku, ya kan? Iya. Kalau gadget ini kan sebenarnya, Pak, saya mana? Oh, udah ada nih di PDF ya. Baca di HP berapa jam sekarang? Oke, 15 menit udah ganti ke TikTok kan gitu. Ada notif langsung Ya, ya, gitu. Udah, mana pindah TikTok habis scrollnya ke Instagram gitu. Udah terus. Ya, kan? Makanya itu sangat penting sekali sebenarnya. Ya, makanya saya katakan kalau saya pribadi ya, jualan buku ini adalah bisa menjadi bagian dakwah saya. Ya, dakwah. Itu yang terpenting sebenarnya. Itu yang dinasihati oleh kiai-kiai. Tujuan utama itu adalah dakwah tadi. Karena dengan dakwah itu, insya Allah dengan saya menjual buku ini, kemudian dibaca oleh anaknya, karena insya Allah buku ini kan bisa bertahan sampai anak cucu kan. Benar. Anak cucu bisa bertahan. Jadi dibaca cucunya, setelahnya dapat petunjuk, kan gitu. Anaknya, istrinya, cucunya, tangganya, kalau diwakafkan ke pondok-pondok pesantren, pondok pesantren, sampai dia nanti menjadi seorang santri, sampai dia menjadi ustadz lagi di pondok itu, masih ada buku ini pasti. Itu. Jadi walaupun ada tantangan tersendiri, tapi insya Allah pasti Allah ada jalan untuk. Termasuk juga karena sesungguhnya kan Allah kan tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya, gitu. Sebelum kita mengubah sendiri. Kalau saya putus asa, wah ini karena udah ada chat-chat ini, jadi kita nggak jualan lagi gitu. Enggak, tetap bisa dan ada segmen pasarnya tersendiri. Jadi walaupun ada tantangannya, tapi insya Allah pasti ada segmennya tersendiri. Kayaknya kalau mungkin nanti belajar ya gitu. Kalau saya kan praktek langsung aja gitu. Jadi segmen pasar itu kan penting. Gitu. Jadi fokus segmen pasar kita adalah 40 tahun ke atas. Ya seperti guru-guru besar kalian di UIN itu masih banyak juga yang pelanggan kita. Ya. Baik, di sini saya nanya tentang masalah dan tantanganmu. Oh, tadi sudah ya, masalah kan. Ya, masalahnya tadi itu ya tentang Yes. generasi kita banyak yang sudah meninggalkan buku-buku yang hard gitu. Ya, masalahnya. Kemudian solusinya juga ya tetap ada solusi dan solusinya itu dari strategi marketingnya dari PT Kami Pustaka ini sendiri yaitu membuat segmentasi pasar Pak ya. Ya, Jadi ditargetkan ke orang-orang yang istilahnya itu tetap memiliki ketertarikan khususnya terhadap buku-buku yang hard gitu. Bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan buku? Kemudian apa saja platform yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan buku-buku tersebut? iya. Jadi kalau di kita ini karena rata-rata kan salesnya itu kebanyakan freelance ya, iya, freelance. Jadi memang tergantung ke apa namanya skillnya dari masing-masing individu marketingnya sendiri. Ada sih teman-teman kita yang buka platform di Shopee, ada ya, kemudian eh, apa namanya di Tokopedia dan sebagainya, ya, di merchant media sosial. Terus ada juga teman-teman kita yang pernah juga promo di YouTube, ya. Seperti saya sendiri punya channel YouTube untuk mempromosikannya. Tapi memang yang menjadi kendala adalah karena buku kita ini harganya itu rata-rata 2 juta ke atas ya. Jutaan ya, jadi 3 jutaan ke atas ya. Itu satu buku atau Satu set, ya, Satu set. satu paket ini. Nah, kalau di platform media sosial dan sebagainya, itu kan orang-orang cari yang murah meriah. Iya. Nah, kalau kita lebih fokus ke direct selling langsung. Direct selling itu artinya menemui satu individu, jelaskan keutamaan bukunya. Misalnya prinsip bukunya seperti ini, ya, keutamaan bukunya, kebaikan bukunya, manfaat untuk dia dan manfaat untuk keluarganya atau untuk sekolahnya. Tertarik,
pasti nggak ada masalah harga lagi. Iya, iya. Oh, Ya. berarti face to face gitu ya Pak, secara langsung. Ya, kebanyakan kita face to face, secara langsung. Individu langsung nemuin, misalnya janjian sama eh, guru besar mana gitu ya di kampus. Ya, kemarin saya misalnya, janjian sama, termasuk juga tidak hanya kampus-kampus Islam sebenarnya. Kampus-kampus seperti ada guru besar, dan sekarang udah pensiun beliau di Prof. Endang itu, pelanggan saya. Ada beliau guru BK, tapi juga tertarik. Jadi memang apa namanya, segmen buku ini memang sebenarnya kalau saya katakan orangnya itu aja. Kalau orang yang rajin baca buku pasti senang beli, pasti. Jadi kalau sudah tertarik, berapapun harganya Iya. hasil beli kan gitu. Nah, kalau di platform media sosial kan enggak. Senangnya yang murah-murah, diskon besar kan gitu ya. Iya. Beli. Diserbu kan beli gitu. 10-10 jadi kita lebih ke, bukan berarti kita tinggalkan ya. Misalnya kebutuhan terkait dengan ada aplikasi sekolah-sekolah kan semuanya kalau pembelanjaan harus lewat Siplah namanya, aplikasi Siplah. Nah itu kita penuhi juga. Jadi istilahnya kita ini palu gada lah gitu ya. Palu gada singkatannya, banyak singkatannya ya. Palu mau gue ada semuanya. Oh, yes. Ya. Mau minta pakai apa, pakai media sosial, mau pakai apa, kita semuanya harus siap tempuh. Itu. Selanjutnya, bagaimana penerbit memastikan kualitas dan relevansi buku yang diterbitkan dengan kebutuhan pembaca saat ini? Ya, sama sebenarnya. Jadi sebenarnya yang melakukan aktivitas itu ya tentunya sebenarnya di pusat ya. Jadi secara detail pastinya saya juga nggak ngerti. Tapi pusat juga nanti minta masukannya kan dari kita marketing. Iya. Nah kan nanti marketing misalnya, Pak saya pengennya butuh apa? Buku tafsir ya gitu. Buku tafsir tapi bukan seperti kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain kan sudah banyak ya. Misalnya bukunya tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani gitu ya. Atau tafsir Al-Ibris, tapi pasti dikemas dengan kemas yang eksklusif ya. Buku-bukunya ini tadi. Nah itu sebenarnya permintaannya dari misalnya untuk menjaga itu semuanya ya pasti ya kita apa namanya melihat segmen pasar. Karena kalau buku ini kan pasti kalau dia nerbitkan tidak sesuai dengan pasarnya nggak laku kan gitu. Namanya semua marketing kan gitu ya. Semua perusahaan-perusahaan penjualan gitu. Sesuai permintaan ya Pak? Sesuai permintaan. Jadi misalnya kalau kita ada buku-buku kita kan ada yang sekarang yang unggulan itu ada ensiklopedia sains dalam Al-Quran dan Hadis itu yang 6 jilid. Ya. Nanti kalau mau dipoto boleh ya. Itu contohnya. Terus ada yang itu yang mulai dari yang terbaru saya sebutkan, ada yang terus ensiklopedia hukum Islam tematik itu yang terbaru kedua. Ya, kemudian yang bestseller sebenarnya yang sudah lama sekali itu ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Itu sudah ya. Ada dulu semester 1 kita ada mata kuliah studi Al-Quran sama studi hadis. Iya. Jadi kan berarti sangat masih dibahas gitu loh Pak. Benar. Masih muter gitu. Ya. Jadi ada beberapa orang tua secara individu ya. Ketika anaknya di kampus ataupun anaknya mondok, kita jelasin ini bagus untuk anak bapak untuk mondok nanti gitu. Karena seperti ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis itu bukunya sebenarnya luar biasa ya, kalau yang mau baca. Terus yang agak lama juga adalah kita jadi produk kita itu ada tafsir Al-Quran tematik. Rata-rata kan kalau lihat segmennya kalian kan bisa lihat orang sekarang kan senangnya yang tema-tema kan gitu ya. Jadi kalau yang tafsir yang berjus-jus sekarang mungkin bisa ada alasan kapan wacane iki kan gitu istilahnya. Kapan wacane iku Pak bukunya tebel-tebel ngene lho wacane. Tapi saya bilang, nah kita ada senjatanya kan itu. Ini tematik. Kalau tematik itu biasanya ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Karena tematik itu Bapak nggak mesti baca 1 tahun atau berapa tahun 7 buku itu langsung tamat, khatam, ini enggak. Ya, tematik itu sesuai kebutuhan aja.
Misalnya kalian ada mata kuliah apa? Sekarang ini Ya. tentang ekonomi, tentang sejarah, tentang apa? Iya. Tentang etika dulu ke bisnis. Nah, itu kalau hukum bisnis ada itu nanti di ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis itu di jilid 7 itu ada tentang bisnis itu. Nah, itu ayat Al-Quran dan hadisnya itu dikelompokkan sedemikian rupa, kemudian ada asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, kemudian ada penjelasannya. Langsung jalan depan. Nah, di jilid 7 itu nanti juga ada indeksnya. Indeksnya itu indeks per abjad per judul. Jadi kan enak gitu. Nyari apa? Oh, tentang bisnis. Buka aja. Oh, adanya di jilid 7 halaman 38. Ambil buku jilid 7, buka halaman 38, ketemu Al-Qur'annya, hadisnya, penjelasannya. Selesai. Jadi satu tulisan makalah aja. Jadi kayak kamus gitu ya, Pak? Iya. Jadi memang itu kan salah satu segmen pasar kita, memudahkan. Iya. Karena orang baca gitu, kalau baca cerita kisah aja kan gitu bosan gitu. Iya. Tapi misalnya Quran, misalnya kan gitu. Quran baca Qurannya, kemudian terjemahannya, tafsirnya, wah, pusing saya Pak, berat Pak. Nah, kalau ini sesuai kebutuhan aja. Makanya saya bilang tadi palu gada gitu. Palu gada, semuanya ada di sini. Di buku ensiklopedia itu ya, jadi sesuai ya. Kalau dari sisi kualitas apa namanya kualitas bacaannya ataupun bahasanya apa ya, lupa saya menyebutkannya, itu kontennya itu tetap ada tim ya, tim membacanya ya. Jadi ada yang pengarah hadisnya, keluarnya tafsirnya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas bukunya, kualitas bukunya, fisiknya, itu tetap kita terjaga, tetap buku-buku kita itu semuanya eksklusif dengan hardcover, kemudian penjilitannya juga dijahit dan sebagainya, itu tetap. Jadi makanya kita berani mengatakan insya Allah buku ini untuk 30 tahun, 10, 20, 30 tahun ke depan mesti bertahan. Sampai anak cucu saya katakan gitu. Mesti bertahan. Ya cucu nikah lagi. Sampai anak cucu mesti bertahan. Itu kualitasnya ya. Dari sisi kontennya kita jaga, dari sisi kualitas fisiknya juga kita jaga. Dan juga dengan masukan-masukan dari pelanggan ya. Ini loh Pak, kan mestinya perusahaan itu kemungkinan besar harus memiliki kompetitor yang Ya. juga memproduksi barang yang persis gitu. Ya. Dan bagaimana cara marketing PT Kamil Pustaka ini atau cara Bapak mengelola marketingnya sehingga buku ini tetap ada sampai sekarang, nggak kalah sama kompetitor gitu. Ya. Kalau boleh saya katakan mengapa saya juga, kan dulu saya di perusahaan sebelah ya, mengapa saya juga beralih ke PT Kamil Pustaka Abadi ya, ini karena memang salah satu keunikan dari PT Kamil ini bisa apa namanya menjaga marketingnya ya. Jadi di perusahaan manapun itu marketing itu sebenarnya kan ujung tombak, masalahnya salesnya kan ujung tombak. Kalau nggak ada sales, nggak ada marketingnya gitu. Kayak perusahaan apa saja kan gitu, mau makanan ringan, mau buku, mau apa gitu, nggak laku kan, Iya. nggak ada yang jual, nggak ada yang. Ada yang seru. Nah, karena kita ini semuanya rata-rata ini adalah freelance gitu ya, tentunya salah satunya dengan cara memberikan banyak-banyak bonus ya ke marketingnya gitu, marketingnya. Jadi besar nih bonusnya. Kalau mau jual ini nanti saya ajarin, tawarin ke dosen-dosen, itu besar nih bonusnya gitu. Nah, itu sisi komisinya, kemudian bonus, itu salah satu tetap kita menjaga dari sisi apa namanya, untuk menjaga persaingan dengan kompetitor. Ya. Dan setahu saya juga sampai sekarang yang masih bertahan eksis adalah PT Kamil Pustaka Abadi. Ya, buku yang lainnya itu udah pada collab semuanya. Kenapa? Karena marketingnya pada hijrah semuanya ke sini gitu. Jadi perusahaan freelance itu kalau nggak ada yang jual kan bingung ya. Dia produksi buku sendiri, jual-jual sendiri nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi tetap apa namanya memaintain marketingnya ini dengan cara ini. Gini kan
waktu tahun 2000 berapa? 19. 20 kan tahunnya COVID ya Pak. Banyak perusahaan yang bangkrut. Nah, itu strategi PT Kamil Pustaka Abadi tetap apa? Ya. Supaya perusahaan ini bisa ada sampai sekarang. Ya. Tetap eksis ya. Iya, gitu ya. eksis. Terus dilihat. Eksis ya. Nah, Jadi ada nggak tahu ada di pertanyaan atau enggak, tapi saya jelaskan dulu ya. Bahkan sebelum COVID itu PT nggak hanya PT Kamil ya, semua perusahaan-perusahaan buku itu booming sebenarnya. Dengan mulai metode pemasaran baru. Pemasarannya lewat talkshow di media, bukan media online tapi televisi, radio, itu booming itu. Jadi kita memperkenalkan misalnya di radio Suara Surabaya, Suara Muslim, gitu. Ya, radio-radio manapun itu digarap semuanya. Itu luar biasa boomingnya sebelum COVID ya. Itu mulai tahun 2016 mungkin lah ya. 16, 17, 18. Nah, itu booming itu. Itu sekali siaran kita bisa ratusan set. Sekali talkshow aja itu kan ratusan set. Itu banyak. Nah, memang mulai menukiknya itu, melandainya itu adalah ketika mulai 2019 ya. 2019 itu pun sebenarnya masih eksis. Metode talkshow sudah menurun, disebarkan lagi dengan metode direct selling tetap, tapi safari. Tidak hanya di Surabaya, nanti kirim tim. Seperti saya baru bulan yang lalu baru pulang dari Lombok. Sebulan saya di Lombok. Kita memperkenalkan buku kita di sana. Dan nanti bisa jadi nanti pindah lagi di Madura juga. Kita pernah ke Madura 1 bulan, Bojonegoro 1 bulan, di mana gitu 1 bulan. Jadi dari saya langsung tim. Itu sekarang juga ada tim dari Jogja sebenarnya di Makassar. Di Jakarta juga ada tim kita. Itu banyak. Jadi, nah kalau dalam masa COVID yang paling efektif itu adalah dengan direct selling tetap kan gitu. Nah, direct selling. Terus dibatasi Pak kan gitu. Iya. Itu nggak bisa keluar kan gitu, nggak bisa ketemu orang. Ya kita harus kreatif. Kita kan punya database pelanggan-pelanggan yang di media kemarin kita talkshow kan banyak itu. Bisa sampai ribuan. Nah, ya ada HP kan gitu, alat komunikasi. Promosi lewat WA, gitu ya. WA, kemudian kita broadcast di Facebook dan sebagainya kan gitu. Kita teleponin satu-satu, Pak, kita ada buku baru nih Pak. Tetap berjalan. Jadi tetap berjalan. Jadi sesuatu pemasaran yang lewat direct selling itu insya Allah bertahan. Nah, kemudian salah satu rahasia yang lainnya adalah masing-masing kita marketing itu punya pelanggan khusus. Pelanggan spesial lah ya. Karena orang buku, kayak saya gitu. Jadi saya punya pelanggan spesial, puluhan misalnya. Di perusahaan yang lama dia sudah punya buku saya semuanya. Yang lama gitu. Karena saya pindah ke baru, buku-buku baru dijelaskan lagi kan gitu. Ini lagi. Karena saya katakan kebanyakan pelanggan buku itu aja. Hanya kan yang baru itu ada 1-2 masuk. Saya ada pelanggan buku itu sudah punya semua bukunya. Bingung kan? Mau cari apa? Saya cari kontribusi lain. Nawarin buku yang lainnya. Jadi insya Allah kalau dengan direct selling itu, walaupun dalam masa COVID kemarin itu kita nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu orang, tapi bisa ada alat komunikasi. Alhamdulillah insya Allah masih bertahan. Dan saya pun alhamdulillah waktu masa COVID itu masih bertahan. Walaupun memang tidak signifikan ya penjualannya itu ya, tetap bertahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis ya. Tidak signifikan. Kalau ini Pak kan di dunia bisnis itu pasti ada keterkaitan saya sama hukum. Kayak kan apalagi bikin buku ini harus apakah ada kayak perizinan penerbitan atau bagaimana? Apakah di situ itu ada kendala atau enggak? Pernah ada kendala atau enggak? Iya. Sebenarnya sih nggak ada kendala ya. Jadi semuanya kalau
karena penanganannya pasti legal dari pusat. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya, ada kendala. Selama kita mengikuti koridor aturannya, kan aturan hukum itu kan sebenarnya kan jelas ya. Iya. Ya, jelas tahap yang pertama harus dimasukkan dulu berkasnya dulu kan gitu, kemudian diperiksa, keluar ISBN-nya nanti kan gitu. Izinnya kan setiap buku kan ada ISBN itu kan. Kemudian kalau perlu didaftarkan ke katalog daftar pustaka itu ya. Jadi itu selama tidak melanggar koridor hukum, misalnya dengan melanggar hak cipta gitu kan, enggak, itu tetap dijaga. Jadi semuanya bukunya original ya. Seperti misalnya itu ada tafsir Al-Quran tematik, itu sebenarnya filenya itu yang merah ya, itu filenya itu dari Kementerian Agama itu. Jadi Kementerian Agama sudah pernah mengumpulkan ulama-ulama, kemudian menyusun tafsir Al-Quran tematik. Itu kan pasti sudah legal kan gitu kan. Kita tinggal minta ke Kementerian Agama, minta izin, minta kopinya, kemudian minta izin supaya bisa cetak dan disebarluaskan ke masyarakat. Jadi nggak ada kendala sih sebenarnya. Jadi nggak ada kendala terkait dengan bacanya. Jadi insya Allah kalau kita ngikuti aturan yang ada, insya Allah nggak ada masalah. Yang masalah kan kalau nggak mau ikuti aturan gitu, potong kompas kan gitu. Biar cepat, satu saat kan razia baru lari kan gitu. Ya sama seperti kita kalau sepeda motor kan gitu. Kalau SIM ada, STNK ada, pakai helm lengkap semuanya, ada razia kita tenang aja kan. Insya Allah kan. Gak bawa STNK, Gak ada bawa STNK kan putar balik kan gitu. Kecuali pakai cara. Kalau yang cewek gampang ya, dirayu aja polisi. Pak, kasihan Pak, saya Pak, gitu, mahasiswa masih dibebaskan itu. Itu ya Allah. Kalau pandangan Bapak atau tanggapan mengenai orang yang melakukan jiplak buku itu bagaimana? Ya itu salah satu perbuatan tercela ya mungkin. Tapi pernah ada nggak Pak kayak kejadian dijiplak sama orang gitu? Kalau di buku-buku saya itu hampir tidak pernah ya. Karena makanya saya katakan tadi, buku kita ini kan segmen ya. Segmennya itu jelas. Nah, jadi karena kalau penikmat buku harga jutaan itu kan sudah ada sendiri. Ya. Karena ngapain dia, kecuali kalau buku-buku yang 1 jilid ya. Buku pelajaran atau apa, pasti ada yang ini ya. Jiplak ya istilahnya kan gitu. Buku pelajaran aja kalau ada yang KW-KW-nya kan gitu ya. Iya. Kalau kita gitu insya Allah. Karena kalau dia mau menjiplak buku kita, kendala juga ada. Gimana dia cara jual? Yang punya jaringan pembeli marketing itu kita. Marketing buku ini sudah punya jaringan sendiri-sendiri. Dia mau jiplak juga nggak ada pangsa pasarnya. Mungkin kalau buku-buku pelajaran ada aja pangsa pasarnya. Kalau nggak mau beli buku yang mahal gitu, yang murah gitu. Fotokopian dulu saya pernah tuh Erlangga, tapi agak buram-buram dikit kan gitu ya, murah, diskon 50% gitu. Di-scan itu Pak. Nggak ada yang di-scan ya, segala macam. Kalau buku kita enggak. Jadi buku kita ini kata buku spesial, buku ensiklopedia ini spesial. Dia mau jiplak juga bisa, gitu. Berarti sistemnya kalau beli itu PO gitu Pak, pre-order. Atau bisa langsung dikirim? Langsung kirim bisa. Selama stoknya masih ada. Itu langsung dikirim. Jadi bahasanya ada yang COD kan gitu ya. Iya. Itu gimana? Kalau COD ada yang ngebalikin gitu nggak Pak? Atau nggak dibayar gitu? Iya. Aman ya selama ini? Selama ini aman ya. Kenapa? Karena memang kita kan sudah kita awali dengan direct selling duluan. Direct selling itu kan ibarat seperti ini. Kan tadi kan memang ini kan. Itu kan saya lihat tadi ikuti SOP-nya kan gitu. SOP-nya adalah ngobrol santai dulu, nanya keluarga. Saya pura-pura nggak tahu aja tadi. Santai nanya keluarga, aktivitas apa Pak, lu di mana kan gitu. Belum masuk ke sebuah pembahasan gitu. Ya sebenarnya sama di dunia marketing juga gitu. Jadi kita pertama itu nggak langsung
Ini Pak, beli Pak bukunya Pak. Oh, buku Quran, aku ngomong gitu. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum Pak. Kita, kalau saya ya pribadi saya lihat ya, banyak foto-foto dia di ini mendaki gunung atau apa. Pak, ini Gunung Rinjani ya Pak? Oh iya, bagus itu. Pernah ke sana? Oh, enak Pak ya naik gunung. Iya, enak. Pasti dia cerita. Orang yang punya pengalaman hidup ceritanya. Ya. Udah gitu baru teringat dia kan gitu. Sih. Sampai kesini ngapain ya? Ini Pak, nawarin buku ya Pak. Ini berapa bukunya gitu. Jadi kalau sudah karena hubungan emosional itu, nah itu nanti kan kalau udah seperti itu kan tinggal, karena kan kita nggak bawa bukunya, nggak mungkin buku seberat ini kita gendong-gendong kemana-mana. Pak, beli Pak bukunya Pak ya kalau es teh gitu. Iya. Ya, nah sih COD, ya udah nanti Pak kirim kapan Pak maunya? Oh, nanti malam. Nanti malam Pak ada di rumah ada. Udah, ada bagian pengiriman kita. Kasih SP-nya surat pemesanan sama bagian pengiriman ini nanti Bapak ini minta dikirim nanti malam. Bayaran nanti terima langsung. Udah. Ya pasti nggak ada masalah kan kalau COD seperti itu kan. Iya. Kecuali di platform e-commerce gitu. Bisa jadi kan itu. Itu kelatahan mencet ya kan bisa jadi nggak mau bayar dia kan nggak ngaku beli kan. Nah kita insya Allah makanya bisnis kita ini bisnis buku yang aman. Jadi ya, kan kita ada juga angsuran ya. Selama ini angsuran juga karena bukunya buku Islam kan masih terjaga ya. Bukan kayak kredit sepeda motor gitu kan. Tergi orangnya. Orang-orang beli buku Islam insya Allah orang-orangnya amanah kan. Kalau mulai berperang. Tetap salah satu senjata yang paling ampuh sekarang adalah dari saya deh. Menemui orang langsung gitu lah. Itu tetap ada. Saya mau nanya Pak, kalau untuk jangkauan sendiri itu untuk penjualannya itu ke siapa aja Pak? Apakah kayak dari Ustadz ke para jamaahnya Pak? Gimana? Ya. Jangkauan pasar atau segmen pasar tanya. Kalau ditanya segmen pasarnya kita semuanya ya. Jadi selama itu umat Islam pasti kita tawari ya. Oh. Muslim ya. Bahkan pernah juga kita punya pengalaman itu. Yang beli non Muslim. Tapi dihadiahkan jadiin parcel untuk orang Islam. Kan kadang-kadang kan non Muslim ada rekan bisnisnya kerjasama gitu. Tapi kalau segmennya itu ke seluruh umat Islam. Jadi alhamdulillah buku-buku kita ini ketika kita tawari kepada umat Islam itu pasti tertarik. Masalahnya dia punya peseh atau enggak kan gitu, bahasa Maduranya kan gitu. Peseh gitu. Ada duit atau enggak untuk belinya. Kalau enggak ada duit, kita kasih alternatif. Enggak ada duit tunai misalnya dengan 3 juta, kasih angsuran. Pak, uang mukanya hanya 800.000. Jadi saya ajarin cara jualan juga kan gitu. Aduh 800.000 bisa kebesaran Pak. Oke kita buat flat aja. Ya. Jadi flat itu artinya tidak ada uang muka. Flat. Cuma 350.000 Pak udah punya buku ini. Jadi dengan harga full. Jadi bagi 3 juta sekian tadi dibagi 10 langsung flat kan. Oh kalau segitu ada aman. Yes. Kalau nggak ada juga ya udah, kita tinggalin gitu. Ya kalau ditanya apa namanya jangkauan pasarnya. Tapi kalau ditanya jangkauan luasnya ke seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia. Karena orang kalau bahkan ada customer kita itu kalau di Papua misalnya kan. Orang kan bukunya mahal. Mereka kalau di Papua itu sudah paham. Itu pernah beli buku kita, kirim ke Papua, ongkos kirimnya aja itu 600.000. Tapi tetap dibeli karena mereka udah paham. Ya, di sisi manfaat bukunya, kemudian kepentingan. Jadi mereka juga tahu sudah terbiasa dengan ongkos kirim mahal kan gitu. Tahu dia luar pulau itu 600.000. Ongkos kirimnya aja tuh. Jadi kalau kita sini suruh kirim ke antar Jawa Timur itu ongkos kirimnya 600.000 ya nggak jadi beli kan gitu. Jadi saya jangkauannya ke seluruh Indonesia. Ya. Bahkan dulu ada rencana sebenarnya wacana tapi belum jadi. Mau menerjemahkan ke luar negeri, diterjemahkan ke bahasa Malaysia kan. Bahasa Malaysia yang dekat dulu kan gitu. Ya tapi belum. Kendala. Ya mungkin kendalanya adalah yang memasarkan di sana siapa. Karena kan ujung tombaknya kan marketing. Kecuali ada permintaan sana kan gitu. Orang saya Pak
Orang Malaysia, saya mau jual Pak sini, terjemahkan pakai Malaysia. Nggak apa-apa gitu ya. Bahasa Kalau- opini. Karena kan buku ini minimal cetak itu paling enggak 1.000. 1.000 ya. Itu 1.000. Sekali nak cetak 1.000 ribuan. Modalnya tak 1.000 itu 1.000 set ya, 1.000 paket gitu ya. Siapa yang mau jual? Kalau nggak jual duitnya miliaran ya nggak muter. Sekali produksi berapa Pak habisnya? Itu saya nggak tahu tuh. Itu rahasia perusahaan. Oh, Kalau berapa kita di ujung tombak marketing ini nggak pernah tahu memang berapa biaya produksinya, berapa itu rahasia perusahaan. berarti udah dipatok segini kamu Ya. kayak kita ngejualnya segini ya udah kita jalan. Ya, dan kita paling cuma tahu store netnya berapa. Gitu. Kalau store net tunai itu sekian, store net angsuran sekian, itu cuma tahu itu. Tuh, kalau tanya jangkauan pasarnya ya seluruh Indonesia. Ya semuanya ya. Tantangan apa udah ya. Solusinya jangkauan pasar sudah.